الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, bahagia maupun sedih. Kita selalu memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau menangis dari sholat malam, sholat tahajud sampai masuk sholat subuh. Beliau terus menangis sampai dadanya basah. Ditanya oleh istrinya, "Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afalan akuna 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata Nabi menangis, Bapak Ibu, memikirkan, merenungkan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Nah, demikian pula kalau kita merenung membayangkan nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita, maka kita akan terharu, kita akan menangis, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita dan menolong kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terakhir, masih ingat panjenengan sampai mana pembahasan sirahnya? Nah, membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim di kota Madinah. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi ini hijrah semasa beliau hidup dua kali. Pertama hijrah ke negeri Taif, tapi ternyata ditolak oleh orang Taif. Nah, memang takdir Allah beliau tidak tinggal di Taif, ya. Kemudian yang kedua, Nabi hijrah ke Madinah. Nah, hijrahnya Nabi ke Madinah ini sebenarnya sudah diharapkan dan diminta oleh orang-orang Madinah. Ketika orang-orang Madinah berangkat haji, ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah haji, dan waktu itu Nabi berdakwah pada musim haji. Lalu kemudian Nabi berdakwah kepada orang-orang yang datang dari Madinah. Dengan mudah mereka menerima dakwah Rasulullah. Jadi bisa dikatakan hampir tidak ada penolakan dari orang Madinah. Sangat mudah hati mereka untuk menerima Islam, Bapak Ibu. Hati mereka lembut, ya. Hati mereka tawadhu, dan mereka punya sifat kasih sayang. Nah, sehingga mereka berharap Nabi berangkat dan hijrah ke Madinah, ditunggu-tunggu oleh mereka. Nabi pun datang ke sana, ya. Nabi berdakwah di sana juga tidak ada penolakan sama sekali, ya. Ini artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan itu nanti di akhir biasanya,
Kan waktu di awal-awal dakwah ke negeri Taif justru ditolak dengan cara yang kasar. Ya. Ditolak, dilempar batu, dilempar kotoran dan seterusnya. Nah, itu sengaja. Allah sebenarnya bisa saja membuat orang Taif menerima Nabi Muhammad, tapi mana perjuangannya? Nah, maka Nabi ditolak dengan cara yang kasar. Tapi di Madinah Nabi disambut dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, indahnya penerimaan mereka, pertolongan mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Nabi menetap di Madinah, maka Nabi memiliki 3 program pokok. Nah, yang sudah kita pelajari 3 program pokok ini 2 sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Lupa ya. Memang sejarah ini yang paling susah mengingat adalah nama sama tanggal ya, masa. Nah, yang pertama adalah binaul masjid, membangun masjid. Ini program pertama Nabi SAW, membangun masjid Nabawi. Ya, ini sudah kita bahas. Karena dengan masjid inilah Nabi SAW dapat mendidik umatnya untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibangun pertama oleh Nabi adalah bagaimana umat Islam ini memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Makanya Nabi bangun masjid dulu. Ya. Bukan membangun pasar, bukan membangun lembaga-lembaga pemerintahan, betul. Ikatan dengan Allah dulu diperkuat, maka umat Islam akan kuat. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Nabi membangun masjid. Dan fungsi masjid di zaman Nabi SAW tidak hanya untuk sholat, Bapak Ibu, enggak hanya untuk sholat. Nabi itu di masjid ya majelis ilmu, menemui tamu, bermusyawarah perang ya di masjid biasanya. Nah, kapan Nabi akan melakukan itu? Biasanya waktu duha. Jadi sahabat itu udah tahu kapan waktu untuk bertemu Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi. Udah tahu mereka. Kapan? Waktu duha. Kan urutannya kalau kita tertibkan ya, Nabi itu setelah sholat subuh, setelah zikir subuh, Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, duduk bersila, kemudian membaca zikir pagi. Ya. Nah, setelah membaca zikir pagi, Nabi sholat ketika waktu syuruk sudah tiba. Nabi sholat apa? Sholat isyraq. Ya. Tapi tidak selalu Nabi membaca zikir pagi. Terkadang kalau di belakang Nabi itu ada sahabat yang menunggu, maka Nabi akan berbalik ke arah mereka. Kemudian Nabi SAW akan memberikan nasihat. Ada di antara mereka yang bertanya. Bahkan biasanya Nabi bertanya kepada mereka, adakah di antara kalian yang sakit sehingga aku menjenguknya? Jadi hubungan Nabi dengan para sahabat itu luar biasa dekat. Adakah di antara kalian yang meninggal, aku akan bertakziah kepadanya. Kalian semalam mimpi apa? Ceritakan kepada saya sehingga saya bisa mentakwil mimpi kalian. Begitu. Ya. Nah, setelah isyraq, Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi pulang ke rumahnya. Nabi pulang, tanya makan. Ya, mengucap salam karena istri Nabi banyak, maka Nabi bertanya makan kepada mereka. Adakah kalian makanan? Kalau tidak ada, Nabi puasa. Oh, kata Nabi, kalau begitu aku puasa. Jadi betul-betul nggak merepotkan. Ya, coba kalau kita tanya lagi lapar nih, tanya sama istri, ada makan nggak? Nggak ada, nggak masak. Ya apa? Apakah kita akan menjawab seperti jawaban Nabi? Kalau begitu aku puasa. Nah, tapi kalau ada maka disuguhkan oleh istrinya. Ya, setelah itu waktu duha, Nabi kembali ke masjid. Sholat tahiyatul masjid, kemudian bersandar di dindingnya Aisyah radhiyallahu anha, dinding kamarnya Aisyah, karena kamar yang paling dekat dengan masjid adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, nanti tak lama setelah itu ada sahabat yang datang. Ya. Mereka melingkar, yang punya pertanyaan, yang punya permasalahan mendekat kepada Nabi. Kadang Nabi memberikan ceramah kepada mereka, dan tidak ada perbedaan
duduknya Nabi dengan para sahabat. Jadi nggak pakai meja, nggak pakai kursi seperti ini, nggak ada perbedaan. Sampai ketika ada orang asing datang, Bapak Ibu, ya, orang asing datang, mereka pasti bertanya, yang mana Muhammad? Karena nggak ada perbedaan sama sekali tempat duduknya. Tidak seperti seorang raja, seorang pemimpin, enggak. Akhirnya sahabat punya inisiatif, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan tempat duduk khusus untuk engkau, sehingga orang mudah mengenali engkau. Kata Nabi, ya nggak apa-apa. Akhirnya setelah itu dibuatkan tempat duduk. Jadi masjid itu di zaman Nabi ya fungsinya banyak, untuk tempat belajar, tempat ibadah, tempat musyawarah, bahkan tempat menemui tamu-tamu kerajaan. Nabi SAW menemui mereka di masjid. Lalu yang kedua, program pokok Nabi SAW setelah membangun masjid apa? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, karena mereka ini punya latar belakang yang berbeda, ya, punya karakter yang berbeda, tapi secara akidah mereka sama. Makanya ketika akidahnya sama, ini sangat mudah untuk dipersaudarakan, jemaah rahimakumullah. Kalau akidahnya beda, itu susah untuk dipersaudarakan. Ya, sedikit banyak akan ada kecanggungan di antara mereka, ya. Nah, maka Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Kenapa disebut muhajirin? Karena mereka hijrah. Kenapa disebut ansor? Ansor dari kata nasrun, penolong. Karena mereka menolong totalitas lillahi ta'ala kepada kaum muhajirin. Diberikan rumah, diberikan harta, diberikan tempat tinggal, dan mereka tidak meminta apapun dari muhajirin, ya. Itulah kenapa orang-orang ansor dipuji oleh Allah dalam Quran, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain walaupun sebenarnya diri mereka membutuhkan. Setelah mempersaudarakan muhajirin dan ansar, Bapak Ibu, program yang ketiga. Nah, program yang ketiga adalah Mitsaqul Madinah, piagam kota Madinah, atau ada juga yang menyebut Sahifah Madinah, lembaran Madinah. Jadi yang dimaksud piagam Madinah itu dustur, undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur keamanan, kenyamanan, ketertiban kota Madinah yang saat itu sudah menjadi negara Islam. Ya, sudah menjadi negara Islam. Adapun yang terlibat, Bapak Ibu, yang terlibat dalam piagam Madinah ini, yang harus ikut dalam piagam Madinah ini adalah semua elemen yang ada di kota Madinah itu. Nah, paling tidak ada 4, ya. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansor, yang ketiga orang Yahudi. Loh, kok bisa orang Yahudi ada di Madinah ini? Gimana ceritanya? Ternyata di dalam kitab mereka itu telah disebutkan bahwa Nabi terakhir nanti akan hijrah ke Madinah. Akhirnya dari Palestina mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk menunggu datangnya Nabi di kota Madinah. Ternyata betul Nabi yang terakhir itu datang ke Madinah, jemaah rahimakumullah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman karena bukan orang Yahudi, akhirnya mereka tidak mau beriman, sehingga mereka tetap dengan agama mereka, agama Yahudi. Jadi yang terlibat dalam piagam ini yang ketiga adalah orang Yahudi. Yang keempat, agama lain. Di situ juga agama Nasrani ada juga agama musyrik, ya, kesyirikan seperti agamanya orang-orang Mekah. Nah, jadi ada 4 elemen yang terlibat dalam piagam Madinah. Jadi semua itu dilibatkan oleh Nabi untuk menjaga keutuhan, keamanan dan ketertiban di kota Madinah. Hal yang harus panjenengan ingat bahwa saat itu Madinah kan sudah menjadi negara Islam, ya.
sudah menjadi negara Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, tapi perhatikan, ternyata negara Islam itu bukan negara yang steril dari orang-orang kafir. Bukan, ya. Jadi negara Islam itu jangan dibayangkan negara Islam itu semua penduduknya muslim. Lalu kemudian aturan-aturannya, hukum-hukumnya sesuai dengan agama Islam semuanya. Tidak seperti itu jemaah rahimakumullah. Jadi negara Islam itu bukan berarti steril dari orang-orang non muslim. Ada juga orang non muslim. Ya. Buktinya apa? Nabi melibatkan Yahudi, agama-agama lain untuk masuk dalam piagam Madinah. Ini wajib. Kalau enggak, mereka harus keluar dari Madinah. Kalau enggak mau ikut undang-undang kota Madinah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, isi piagam Madinah ini cukup banyak ya. Ada sekitar 40-an pasal Bapak Ibu, ya, piagam Madinah itu. Kemudian dibagi oleh ulama menjadi beberapa poin ya. Yang pertama, poin yang berkaitan dengan kaum muslimin. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan orang Yahudi, nggak ada kaitannya dengan agama lain ya. Ini poin piagamnya yang pertama adalah kaum muslimin yang berasal dari Quraisy dan dari Madinah dan yang bergabung dan berjuang bersama, mereka adalah ummatan wahidah, satu umat. Karena mereka dipersatukan dengan akidah Islam, ya. Karena satu umat tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa, ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kaum muslimin adalah kaum muslimin yang berasal dari muhajirin, Bani Sa'idah, Bani Auf dan bani yang lain, ya, berada dalam kebiasaan mereka yaitu tolong menolong dalam membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara kaum muslimin. Jadi wajib untuk saling tolong menolong. Ya. Misalnya ada temannya nih kena hukuman diat. Mungkin dia membunuh orang muslim yang disangka kafir. Ini kan kena diat Bapak Ibu. Ini namanya pembunuhan yang tidak sengaja. Apa diatnya? Bayar 100 ekor unta dan memerdekakan budak. Ini kalau ditanggung dia sendiri kan berat ini. Makanya Nabi memerintahkan untuk saling tolong menolong. Ya. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya kaum muslimin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena memiliki keluarga besar atau utang di antara mereka. Tetapi mereka harus membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Ya. Jadi kalau ada yang punya hutang di zaman Nabi itu, sesama kaum muslimin ya, mereka akan membantu agar hutang-hutang mereka lunas. Subhanallah. Ini persaudaraan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, orang muslim yang bertakwa harus menentang orang-orang yang zalim di antara mereka dengan kekuatan bersatu dalam menentang orang-orang yang zalim tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, jaminan Allah itu satu. Ya, jaminan Allah itu satu. Allah memberikan jaminan kepada kaum muslimin yang paling rendah. Sesungguhnya mukmin itu saling membantu di antara mereka, tidak dengan yang lainnya. Jadi Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk loyal kepada non muslim. Loyal itu dalam arti cinta kepada mereka, bersahabat dengan mereka. Nabi melarang kaum muslimin. Makanya Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Ya.
Jadi loyal. Kalau teman saja, teman kerja, teman sekolah, ini nggak ada masalah. Tapi loyal, cinta kepada mereka sebagaimana cinta kepada kaum muslimin, ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak mendapatkan pertolongan dari kaum muslimin selama mereka tidak menzalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin. Jadi orang muslim berhak untuk atau wajib untuk menolong orang-orang Yahudi, berbuat baik kepada orang Yahudi selama mereka tidak menjadi orang yang zalim. Nah, ini piagam Madinah yang berkaitan dengan kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan kaum musyrik. Ternyata di Madinah itu juga ada orang musyrik, Bapak Ibu. Tidak hanya di Mekah. Musyrik itu begini, percaya kepada Allah, tapi mereka punya keyakinan untuk sampai kepada Allah harus lewat berhala-berhala. Jadi kalau mereka ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Mereka menjawab, oh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya musyrik, kesyirikan. Nah, di Madinah orang-orang yang berbuat kesyirikan itu dilindungi oleh Nabi. Ya, dilindungi oleh kaum muslimin karena itu keyakinan mereka. Nah, tapi mereka diberikan perjanjian oleh Rasulullah. Apa undang-undang untuk mereka? Tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy Mekah, dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk memerangi kafir Quraisy Mekah. Kenapa? Karena merekalah yang membuat kaum muslimin terusir dari Mekah ke Madinah. Nah, tapi orang-orang musyrik yang ada di Madinah, mereka aman, tidak diperangi oleh kaum muslim. Karena begini ya, memerangi orang non muslim itu syaratnya adalah mereka harus memerangi kaum muslim dulu. Kalau mereka tidak memerangi, kalau mereka tidak memusuhi, maka kaum muslimin tidak boleh memerangi mereka dan harus berbuat baik kepada mereka, ya. Kemudian, nah poin yang ketiga, ini poin yang berkaitan dengan Yahudi. Lebih banyak, Bapak Ibu, karena agama non muslim yang non Islam yang ada di Madinah yang paling banyak adalah Yahudi. Nah, makanya kalau bicara ayat-ayat Yahudi itu rata-rata ayatnya turun di Madinah, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini ada 4 yang berkaitan dengan Yahudi. Pertama, kaum Yahudi memikul biaya bersama orang Islam selama dalam peperangan. Jadi kalau ada peperangan, orang Yahudi harus nyumbang. Baik peperangan itu melawan orang kafir, antara orang kafir dengan orang muslim, atau peperangan itu, jemaah rahimakumullah, peperangan untuk merusak kota Madinah. Jadi ada musuh ingin menyerang kota Madinah. Dua-duanya orang Yahudi itu wajib untuk menyumbang, wajib untuk terlibat. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa perang membela negara itu bagian daripada jihad. Buktinya adalah Nabi meminta orang-orang Yahudi untuk ikut terlibat dalam peperangan. Ya, bahkan mereka ditetapkan oleh Nabi untuk nyumbang dalam peperangan. Karena begini, yang menguasai ekonomi di Madinah sebelum Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi yang paling kaya di antara mereka orang-orang Madinah sebelum datangnya Nabi SAW adalah orang-orang Yahudi. Bahkan sampai Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah, mereka tetap dibiarkan oleh Nabi dengan kekayaan mereka, dengan kecerdasan mereka dalam berbisnis. Ya. Nah, sehingga Nabi SAW menetapkan kepada mereka untuk menyumbang biaya bersama kaum muslimin selama dalam peperangan. Ya. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Nah, kaum Yahudi berhak atas agama, budak-budak dan jiwa-jiwa mereka.
Ketentuan ini juga berlaku bagi kaum Yahudi yang lain yang berasal dari Bani An-Najjar. Nah, jadi ternyata Nabi SAW mengatakan Yahudi itu satu umat dengan kaum muslimin. Ya. Sehingga mereka dibebankan kewajiban untuk menyumbang dalam peperangan. Nah, makanya supaya Yahudi ini tertarik kepada Islam, Bapak Ibu, Nabi itu ketika di Madinah tidak jarang mengikuti gaya-gayanya orang Yahudi. Mulai dari rambutnya. Orang Yahudi kan suka menyisir rambut ke belakang. Dari depan ke belakang. Nabi ngikutin mereka. Bahkan dikatakan dalam riwayat, Nabi sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis itu karena ngikutin orang-orang Yahudi supaya mereka tertarik kepada agama Islam. Tapi ternyata mereka mengejek Nabi. Akhirnya kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi non muslim itu nggak boleh ikut perang melawan orang-orang kafir Mekah kecuali ada izin dari Nabi. Ini pintarnya Nabi, cerdasnya Nabi. Karena namanya non muslim kan apa yang ada di dalam tersimpan di dalam hati mereka itu lebih besar dibandingkan yang diucapkan oleh lisan mereka. Dan itu terbukti jemaah rahimakumullah. Ketika perang Uhud ada 70 orang Yahudi yang lari dari peperangan. Jadi waktu berangkat di tengah perjalanan mereka awalnya sepakat setuju. Berangkat di tengah perjalanan mereka membelok. Mereka tidak mau ikut perang. Ya. Makanya Nabi SAW di awal-awal sudah menyebutkan orang Yahudi itu kalau mau ikut berperang maka tidak dibenarkan kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka dan kaum muslimin juga berkewajiban menanggung biaya perang mereka. Kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini. Saling memberi nasihat serta membela pihak yang terzalimi. Jadi luar biasa jemaah rahimakumullah. Hubungan Nabi dengan orang-orang Yahudi Madinah itu pada awalnya baik-baik. Ya. Pada awalnya sangat tertib, sangat harmonis, ya. Tapi gara-gara orang Yahudi melanggar piagam Madinah, akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Kalau sebelumnya baik-baik saja. Bahkan Nabi kerjasama bisnis dengan mereka. Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang-orang Yahudi. Jadi Nabi mau beli kurma, tapi nggak punya uang, maka digadaikan baju perangnya oleh Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia, sampai Nabi wafat, baju perangnya masih tergadaikan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi. Lalu pernah Nabi SAW membayarkan diatnya orang Yahudi. Ya. Jadi hubungan Nabi kaum muslimin dengan orang Yahudi itu pada awalnya baik-baik saja. Nah, cuman ketika orang Yahudi Bani Nadir melanggar perjanjian, melanggar piagam Madinah, mereka diperingatkan tetap saja dengan perbuatan mereka. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Nah, itu dengan turunnya surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Ya. Jadi Yahudi Bani An-Nadir, jemaah rahimakumullah. Nah, mereka kan kata Nabi, silakan kalian keluar. Kalau kalian tidak keluar, kami akan menyerang kalian. Tapi mereka tetap di tempat-tempat mereka tidak mau keluar. Akhirnya Nabi dan kaum muslimin menyerang mereka. Harta fai itu anggota perang nggak dapat, kecuali jika mereka orang miskin. Nah, untuk siapa harta fai itu? Untuk Nabi, ya, untuk kepentingan kaum muslimin, kemudian untuk keluarga Nabi, untuk orang-orang muhajirin yang miskin. Ya, itu perbedaan harta fai dengan harta ghanimah. Akhirnya mereka terusir dari kota Madinah. Ya.
Jadi selama mereka tidak melanggar piagam Madinah, hubungan Nabi dengan orang-orang Yahudi itu baik-baik saja. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang terakhir adalah poin-poin yang berkaitan dengan ketentuan umum dari piagam Madinah itu. Yang pertama, sesungguhnya Yasrib atau Madinah itu tanahnya tanah suci bagi warga pendukung piagam ini, dan sesungguhnya orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak berkhianat. Jaminan tidak boleh diberikan kecuali dengan seizin pendukung piagam ini. Jadi orang-orang yang tidak berkhianat, tidak menzolimi, dia akan terjamin hidupnya dengan piagam ini. Mau beragama apapun silahkan, kata Nabi. Mau bisnis apapun silahkan, kata Nabi. Dijamin oleh Nabi keamanannya selama tidak berkhianat. Tapi kemudian tadi orang-orang Yahudi berkhianat. Akhirnya mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, ya. Kemudian poin yang berkaitan dengan ketentuan umum yang kedua adalah bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diselesaikan oleh suku masing-masing. Tidak boleh diselesaikan oleh agama masing-masing. Kalau ada konflik, ada perselisihan, ya, antara Yahudi dan kaum muslimin, antara Yahudi dengan Nasrani, maka mereka harus menyelesaikan permasalahan itu di hadapan Nabi SAW. Makanya ketika kaum Yahudi dan Nasrani itu konflik, Bapak Ibu, pernah konflik mereka. Jadi Yahudi menjelek-jelekkan agama Nasrani, Nasrani menjelek-jelekkan agama Yahudi. Jadi memang dari dulu dua agama ini sering bentrok, ya. Ya, sering bentrok. Karena Yahudi mengatakan Musa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, sedangkan Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Jadi mereka saling mengaku. Nah, sampai Allah turunkan ayat Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral Masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Kata Allah, itu ucapan mereka dengan pemahaman mereka sendiri, bukan dari kitab suci mereka, ya. Jadi kalau ada permasalahan, harus yang menyelesaikan permasalahan itu Rasulullah SAW. Tidak boleh diselesaikan menurut agama atau menurut keinginan masing-masing. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan ketentuan umum, kaum kafir Quraisy Mekah dan juga pendukung mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan. Jadi kalau ada orang-orang kafir Mekah, kaum Quraisy yang mendukung atau pendukung mereka datang ke Madinah, jangan diberikan jaminan aman. Enggak usah diberikan rumah atau tempat tinggal, jangan diberikan makan dan sebagainya. Jangan, kata Nabi, karena mereka itu musuhnya kaum muslimin, sebab mereka telah menganggap kaum muslimin sebagai musuh, ya. Kemudian yang keempat, para pendukung piagam harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Yasrib. Nah, ini tadi saya katakan bahwa membela negara, membela tempat tinggal itu bagian daripada jihad, ya. Kemudian yang kelima, orang yang keluar untuk berpergian maka dia aman, dan orang yang berada di Madinah juga aman, kecuali orang yang zalim dan berkhianat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah penjamin bagi orang yang baik dan bertakwa, juga penjamin mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama mereka tidak zalim, selama mereka tidak berkhianat, walaupun mereka berpergian jauh atau tinggal di kota Madinah, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan Rasulnya. Nah, inilah poin-poin
dari piagam Madinah atau Dustur Madinah atau Sahaifah Madinah, ya, undang-undang kota Madinah. Jadi undang-undang ini penuh dengan keadilan, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang terzolimi oleh undang-undang ini, ya. Bahkan dikatakan dalam sejarah inilah undang-undang pertama dalam sejarah manusia, ya. Dan inilah hebatnya Nabi SAW dalam membangun kota Madinah, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, bahwa undang-undang negara, dustur negara itu sangat amat penting untuk ada dalam sebuah negara, supaya negara itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada, ya. Kalau nggak ada undang-undang, maka manusia akan bebas untuk melakukan apa saja dalam negara itu. Jadi undang-undang itu sangat penting. Nah, makanya Nabi SAW pertama, program pokoknya setelah membangun masjid dan setelah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, beliau program pokoknya adalah yang ketiga, membuat undang-undang atau piagam Madinah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan, ketika orang Yahudi itu melanggar perjanjian di Madinah, kebanyakan mereka itu pindahnya itu kemana? Apakah menjadi salah satu alasan mereka mencari tanah tadi, seperti ke Palestina dan segala macamnya? Itu aja sih yang saya tanyakan. Baik. Ketika orang-orang Yahudi Bani An-Nadir, ya, diusir oleh Nabi, dikeluarkan dari kota Madinah karena mereka telah berkhianat terhadap piagam Madinah, maka kemana mereka pergi? Disebutkan dalam riwayatnya mereka pergi ke Khaybar. Khaybar itu tidak jauh dari kota Madinah, ya. Nah, disitulah komplotan orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Nah, karena mereka memang hati pengkhianat, maka mereka nanti akan menyusun strategi kerjasama dengan orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Nah, makanya nanti setelah ini jemaah rahimakumullah, pecah perang Badar, ya. Terjadi perang Badar. Itu kan awalnya karena orang Yahudi kerjasama dengan orang-orang kafir Mekah untuk menyerang kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir Mekah itu mendapatkan info-info tentang kaum muslimin dari Yahudi pengkhianat Khaybar itu, ya. Maka terjadi kemudian perang Badar, ya, dan perang-perang yang lain, ya. Nah, kemudian ketika mereka Yahudi Khaybar itu juga diusir oleh Nabi SAW, maka tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal, ya, selain tempat yang ada di Palestina, ya. Di Palestina itu memang tempatnya orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Tapi kan sejarah Islam kemudian menyebutkan bahwa lalu tempat itu dikuasai oleh kaum muslimin dan seterusnya. Makanya orang Yahudi itu ingin merebut Palestina, itu memang ada sejarahnya jemaah rahimakumullah, ya. Jadi dari Nabi Musa alaihissalam, mereka kan mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam, itu memang awalnya mereka yang berperang untuk membebaskan negara Palestina dari orang-orang yang zalim, ya. Lalu kemudian mereka tinggal di sana, tapi setelah Islam berkembang, Islam menguasai kota atau negara Palestina. Nah, sekarang mereka ingin negara Palestina itu dikembalikan kepada mereka. Nah, kenapa mereka tidak ngambil tempat yang lain? Karena Palestina itu bagi mereka itu tempat yang bersejarah. Yang kedua, mereka ada kepercayaan yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa itu. Sehingga mereka berusaha bagaimana bisa merebut ya Palestina. Dan nanti kalau Yahudi bisa merebut kembali Palestina,
berarti itu kiamat sudah akan terjadi jemaah rahimakumullah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.